Lagi cari rumah atau tempat tinggal? Tapi bingung hal-hal apa aja nih yang harus diperhatiin. Makanya nonton terus video ini sampai habis ya. Hai, balik lagi di channel Property Hunter di segmen Ngopi, ngomongin properti bersama saya Deddy Suwandi. Dan saya Monica Tineke. Jadi buat kalian yang baru aja gabung atau baru ketemu sama video kita, di channel ini kita bakal ngebahas seputar dunia properti, dari review properti sampai dengan tips-tips untuk membeli rumah. So buat kalian yang cocok sama konten seperti ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan bisa aktifkan loncengnya, supaya kalau misalnya kita upload video baru, YouTube bisa kasih kalian notifikasinya. Dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai hal-hal apa aja nih yang harus diperhatiin sebelum membeli rumah. So, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Jadi apa aja nih yang wajib diperhatiin? Jadi yang pertama tuh pasti tujuan untuk membeli rumah dong. Biasanya nih orang-orang ada beberapa tujuan dalam membeli rumah. Yang paling umum sih adalah untuk ditinggalin. Jadi posisinya mungkin kalian saat ini masih ngekos, atau mungkin masih ngontrak, masih sewa, atau mungkin masih ikut sama keluarga, kalian pengen punya rumah sendiri. Nah biasanya nih cenderung kalian harus pilih rumah-rumah yang ready, atau paling enggak pada saat kalian beli tuh indennya nggak lama, either 3 sampai 6 bulan, jadi kalian bisa langsung tempatin. Nah yang kedua adalah kalian beli untuk diinvestasikan, either kalian mau dapetin capital gain, jadi beli sekarang, atau mungkin beberapa tahun kalian mau jual, jadi kalian bisa menikmati capital gainnya, atau mungkin kalian mau dapetin passive income, jadi bisa disewa-sewain. Nah ini tuh kalian sebaiknya memilih rumah-rumah yang inden. Biasanya rumah-rumah inden ini harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan harga rumah yang ready. Poin kedua yang menurut aku nggak kalah penting sih, penghasilan dan harga rumah. Karena kedua hal ini tuh relatable banget nggak sih? Contohnya nih, seberapa besar penghasilan kamu itu pastinya bakal nentuin kemampuan dari harga rumah yang bisa kamu beli. Setuju nggak? Jadi let's say nih, misalnya kalian punya gaji 10 juta. Biasanya sih hitung-hitungan bank tuh kurang lebih sekitar 30% aja nih maksimal untuk cicilan rumah kalian nih. Tapi perlu dicatat juga kalau misalnya kalian punya cicilan lainnya nih, kayak cicilan kartu kredit, cicilan motor, cicilan mobil, itu juga bakal diperhitungin juga nih sama pihak bank biasanya. Iya sih, pihak bank sebenarnya juga bakal hitungin. Tapi menurut aku pribadi nih, kalau boleh kasih masukan, kalian bisa ambil waktu survei dulu nih. Dari 3 bulan gitu, kalian cek setiap bulan tuh berapa sih kemampuan dari penghasilan kamu yang bisa kamu sisihin. Nah itu bisa kamu jadiin patokan untuk cicilan kamu kalau ambil rumah. Jadi jangan sampai nih kalau misalnya bank kasih garis standar 3 juta, terus kamu ukur kemampuan kamu let's say cuma 2,5 juta, ya udah kamu sesuaiin aja cari rumah yang cicilannya tuh bisa di 2,5 juta setiap bulan. Atau nih, jangan sampai bank kasih standar 3 juta, terus kamu beli rumah yang cicilannya tuh over value sampai 6 juta. Wah, itu sih pasti nyiksa banget sih. Betul. Nah, selain penghasilan juga ada satu lagi tadi, harga rumahnya ya. Nah, harga rumah ini juga sebenarnya komponennya tuh banyak banget loh, nggak cuman rumah aja gitu. Jadi di dalamnya tuh ada biaya surat-surat, mungkin buat kalian yang ngambil secara KPR tuh ada biaya KPR-nya, dan ini tuh angkanya juga bisa dibilang nggak kecil ya, bisa 5-10%. Benar, tapi tenang aja teman-teman, karena sekarang per hari ini tuh developer banyak banget yang berlomba-lomba kasih program cara bayar yang memudahkan khususnya buat milenial nih yang mau beli rumah pertama. Jadi tuh dari harga rumah itu tuh udah all in tanpa tambahan biaya apapun. Betul. So intinya kalian untuk menentukan berapa sih rumah yang harus dibeli, itu kalian bisa berkaca dulu dari penghasilan saat ini. Jadi jangan sampai kalian ngeberatin keseharian, kebutuhan sehari-hari kalian nih. Oh iya, info tambahan, mungkin case yang tadi lebih cocok buat yang statusnya masih single. Nah, kalau yang buat udah nikah gimana nih? Nah, kalau yang udah nikah tuh lebih enak lagi, karena kalian tuh bisa joint income. Jadi penghasilan si istri plus penghasilan suami tinggal dikali 30% aja. Jadi otomatis bakalan lebih tinggi lagi nih. Nah, jadi itu ya kira-kira untuk poin kedua. Jadi usahakan benar-benar hitung matang-matang, sesuaikan beli rumah tuh sesuai sama kemampuan cicilan kamu. Karena kan kalau beli rumah tuh pastinya bukan jangka pendek, tapi untuk jangka panjang bisa 10, 20, bahkan sampai 25 tahun. Dan mungkin sekilas kalau dengar 25 tahun tuh terasa panjang, tapi realisasinya kan kita harus optimis dong, namanya juga seiring berjalannya waktu, pasti penghasilan kita juga bakal bertambah.
Apalagi kan kita juga bisa melunasi sebagian setiap tahunnya atau setiap berapa tahun. Jadi kalau misalnya kita ngomong awalnya 25 tahun ternyata 5 tahun bisa lunas kan lebih baik ya. Poin ketiga yang menurut aku nggak kalah penting tuh akses dan lokasi. Enaknya sih rata-rata orang tuh kalau cari rumah maunya tuh deketan sama tempat aktivitas keseharian mereka kerja atau ada di pusat kota. Sayangnya kita harus realistis lah ya, kalau ada di pusat kota either harganya tuh udah melambung tinggi atau mungkin dengan harga yang cukup mahal tuh dapat rumahnya juga compact dan ukurannya kecil kali ya. Tapi tenang aja, mungkin ada solusi lain. Kalian juga bisa cari rumah yang mungkin agak pinggiran sedikit dari kota tapi tuh dikelilingi sama beragam akses. Contohnya kayak deket pintu tol, deket stasiun kereta, deket stasiun MRT, yang pastinya tuh bakal memudahin keseharian kamu beraktivitas. Tapi mungkin kalian beberapa juga bakal ketemu sama perumahan yang mereka tuh punya future access. Jadi mungkin pada saat kalian beli tuh belum ada nih, tolnya belum jadi, atau mungkin mereka punya akses kereta atau MRT itu juga belum jadi juga, ya kan. Nah itu bisa jadi pilihan juga nih. Biasa nih kalau misalnya perumahan yang seperti itu relatif harganya tuh lebih cenderung lebih murah ya dibandingkan kalau misalnya tolnya udah jadi, atau mungkin stasiun keretanya juga udah jadi, stasiun MRT-nya udah jadi. Nah itu juga bisa jadi pilihan kalian nih, terutama buat teman-teman yang kemampuan bayarnya tuh belum cukup ya untuk beli di pusat kota. Malah justru menurut aku itu bisa jadi celah untuk kamu nikmatin selisih kenaikan harganya tuh bisa jadi capital gain gak sih? Bener banget. Nah, terus juga kalau beli rumah, lokasinya tuh kamu juga harus concern menurutku tuh soal fasilitas sekitar. Contohnya nih, deket kan nih sama kayak rumah sakit, pusat perbelanjaan buat beli kebutuhan sehari-hari. Males juga dong ya kalau harus jauh-jauh perginya. Terus kalau yang udah berkeluarga, pastinya cari juga nih yang dekat sama sekolah anak yang sesuai sama kemauan dan kemampuan kamu juga. Dan yang gak kalah penting nih, kalau misalnya kamu sering mobile, lingkungan sekitarnya tuh udah hidup atau masih dalam progres pengembangan. Jangan sampai kalian tuh udah sering pulang malam tapi harus ngelewatin lingkungan jalan yang masih lampunya tuh belum memadai, atau mungkin harus masuk gang-gang sempit nih. Apalagi kalau yang cewek-cewek tapi udah sering kerja, pulangnya malam, takut juga kan dan ngeri gitu ya. Dan yang paling penting banjir. Nah bener banget, malas banget kalau udah beli rumah, udah keluar biaya mahal diisi furniture terus banjir. Wah repot banget sih asli. Bener banget. By the way, ngomong-ngomong, kamu tuh makin hari aku lihat mukanya makin glowing ya tiap hari. Rahasianya apa sih? Penasaran ya? Jadi aku tuh udah rutin pakai selama beberapa minggu ini Scarlett's HD Delay. Oh ini toh rahasianya. Jadi kalau udah pakai tuh kulitku jadi smooth dan rasanya tuh kulitku lebih lembab, kenyal, dan tone kulitnya juga satu tingkat lebih cerah. Makanya kamu lihat kulit aku lebih glowing kan. Enaknya lagi tuh size-nya tuh mini-mini gini. Jadi kalau mau dibawa traveling kemana aja simple banget, tinggal masukin ke tas. Terus tahu nggak sih kalau pakai produknya Scarlett ini semuanya tuh enak banget, terasa ringan, nggak lengket di kulit sama sekali, dan bener-bener bikin kulit jadi sehat dan lembab. Wah, emang kandungannya ada apa aja sih dalamnya? Nah, jadi untuk paket lengkapnya ini tuh bisa dipakai pagi dan malam hari ya. Kandungan facial washnya tuh bantu banget menghambat pertumbuhan mikroba dan meregenerasi sel kulit mati. Untuk essence tonernya bantu mengurangi kerutan pada kulit. Terus juga ada serumnya juga nih yang bantu memperkuat dan mempertahankan fungsi skin barrier sebagai antioksidan dan anti-aging, juga mendukung tampilan kulit jadi sehat dan awet muda. Masih ada lagi yang namanya eye serum. Nah, kalau ini kandungannya bisa mencegah dan mengurangi garis halus dan kerutan pada area mata. Terus terakhir ada moisturizernya yang bisa meminimalisir garis halus pada kulit dan mampu mengurangi kedalaman dan lebar kerutan pada kulit. Terus emang buat kulit aman nih produknya? Pastinya aman banget, dan ini bisa dipakai semua jenis kulit mulai usia 25 tahun ke atas karena semuanya nih udah teruji klinis dan terdaftar BPOM. Semuanya nih udah rilis dan bisa dipesan lewat e-commerce by Shopee atau WhatsApp. Oh, ternyata ini toh rahasianya. Ya udah, lanjut aja yuk ke poin berikutnya nih. Jadi poin berikutnya yang gak kalah pentingnya tuh adalah developer atau pengembangnya sendiri nih. Karena memang pada saat kita mau beli rumah, kita juga harus melihat nih latar belakang dari developernya sendiri. Caranya gimana sih melihat latar belakangnya?
Pertama, kalian bisa googling nih, bisa searching mengenai si developer nih, track recordnya gimana nih. Atau mungkin kalian bisa tanya-tanya juga testimoni ke pembeli-pembeli sebelumnya nih, yang udah pernah beli sama developer tersebut, bener gak? Bener, karena itu ngaruh banget sama nantinya tuh rumah kamu tuh bakalan yang dibeli tuh serah terimanya tepat waktu atau enggak sih. Terus juga males kan, udah keluar biaya sekian besar, terus kalau misalnya amit-amit terhambat soal perizinannya atau mungkin bangunannya jadi mangkrak nggak selesai, aduh amit-amit deh jangan sampai. Makanya penting banget kamu tahu soal developernya nih, track recordnya bagus atau enggak. Jangan malas untuk googling, kulik, atau tanya testimoni pembeli sebelumnya. Betul, tapi bukan berarti ya developer baru itu nggak bisa jadi pilihan juga. Developer baru biasanya bahkan ada beberapa yang mereka bahkan mau kasih perform nih di awalnya. Mereka akan kasih banyak promo, akan kasih yang terbaik lah, kualitas yang terbaik buat pembelinya nih atau calon pembelinya. Mungkin kalian bisa meminimalisir resikonya. Caranya adalah mungkin kalian bisa beli rumah dari developer tersebut yang mungkin bangunannya sebagian udah kelihatan, atau mungkin beli rumah yang ready deh, jadi kalian nggak perlu khawatir nih, nggak perlu deg-degan. Poin berikutnya yang nggak kalah penting nih adalah spek bangunannya. Namanya beli rumah, pastinya kita cari tempat tinggal yang aman, nyaman buat sekian tahun ke depan, buat tinggal sendiri, either juga tinggal sama keluarga dong. Nah, sebenarnya kalau kita beli rumah sih rata-rata setiap developer pasti udah ngerangkum tuh spek bangunan yang dipakai apa aja. Tapi kalau menurut aku nih, sepengalaman kita berdua yang udah beli rumah dan aku sendiri nih ngerasa yang paling penting tuh ada 3 sih. Nggak tahu kalau dia ya, tapi kalau dari aku dulu boleh share itu pondasi. Karena kalau pondasi itu tuh menentukan kokoh atau enggaknya dari bangunan rumahnya. Contohnya kalau misalnya rumahnya yang kamu beli tuh 1 lantai, tapi kalau nantinya kamu mau naikin 2 lantai, itu juga ngaruh banget. Terus kalau misalnya yang namanya dinding, itu tuh juga penting banget nih. Single atau double itu nentuin juga kenyamanan kamu kalau misalnya kamu mau renov rumahnya. Kalau dindingnya cuma single, berarti kan artinya kamu harus sharing juga nih sama tetangga sebelah, kiri, kanan, dan belakang kamu kan. Yang gak kalah penting itu juga ketersediaan air, setuju nggak? Bener banget nih, karena memang ketersediaan air bersih itu adalah salah satu komponen yang sangat penting. Kalau misalnya tidak ada air bersih, pasokannya kurang, tentu akan mengganggu kenyamanan kita tinggal di dalam rumah. Kalau kalian punya apa lagi nih aspek yang menurut kalian penting mengenai spesifikasi bangunan, coba deh tulis di kolom komentar. Kalau tadi spek bangunannya udah oke, udah bagus, udah sesuai sama keinginan dan kebutuhan kamu, yang paling penting juga kalian harus lihat lingkungannya dari segi fasilitas. Contohnya untuk sistem keamanannya. Zaman sekarang tuh kalau beli rumah juga pastinya kan, kalau apalagi yang sering sibuk dan tinggalin keluarga, butuh banget cari tempat tinggal dimana kalau keluarga kita tinggalin tuh tetap kita tuh ngerasa secure gitu ya untuk pergi kerja. Contohnya mungkin cari rumah yang bisa sistem cluster nih, dijaga security 24 jam atau masuknya pakai access card supaya selain penghuni tuh nggak bisa masuk ke dalam lingkungan perumahannya. Terus juga mungkin yang nggak kalah penting nih ROI jalan ya teman-teman, karena semakin lebar jalannya pastinya untuk mobilitas sehari-hari atau aktivitas juga lebih nyaman ketimbang ROI jalannya tuh kecil. Misalnya aja nih, apalagi kalau punya tetangga yang kendaraannya tuh suka diparkir di bahu jalan, kalau ROI-nya besar depan rumah juga kan nggak usah ganggu atau bikin kita susah ya kalau mau ngelewatin. Terus juga mungkin kalau boleh nambahin lagi nih utilitiesnya. Kalau zaman sekarang tuh teknologi makin canggih ya, udah banyak rumah yang dijual jaringan utilitasnya kayak kabel listrik, itu tuh udah ditanam di bawah tanah, jadi udah nggak ada lagi tuh kabel yang gantungan di udara. Pastinya secara visual juga lebih bagus kan, lingkungannya lebih rapi dan lebih aman. Nah mungkin dari kamu ada tambahan nggak nih? Nah kalau dari aku sih yang paling penting sebenarnya kecepatan internet sih. Karena kan hari gini semua orang pasti butuh yang namanya internet ya. Jadi kalau misalnya perumahan kita tuh belum masuk internet, kita bingung juga nih mau kerja dari rumah, bingung, atau mungkin mau streaming ya kan, itu juga kita bingung nih kalau nggak ada internet. Nah itu salah satu hal yang menurut aku tuh penting banget. Yang kedua tuh adalah fasilitas kayak contoh misalnya clubhouse, mungkin ada swimming poolnya, ada gym, jogging track. Itu sebenarnya juga jadi nilai plus sih buat teman-teman nih yang suka olahraga.
ya kan, itu sih bisa jadi pilihan juga sih. Nah, itu dia poin-poin penting yang menurut kita wajib kamu perhatiin sebelum beli rumah. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan nih poin-poin penting lainnya, boleh tulis komen di bawah ya. Oke, sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Buat kalian yang mau kasih masukan untuk topik selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar atau DM Instagram kita juga boleh banget kok. Nanti kalau topiknya menarik, bakal kita bahas di segmen ngopi selanjutnya. So, thank you for watching and see you.